Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Margarita Laptosi STH. Saya guru pendidikan agama Kristen di SD Impres Semangga 1. Saat ini saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 6 SD dengan tema Yesus Menyelamatkan Saya. Saya sebagai mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di kampus IAKN Manado, NIM 2501061578. Mungkin dalam pembuatan video ini ada kekurangan, saya mohon bimbingan Bapak Ibu dosen. Sekian dan selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Baik, anak-anak, hari ini kita akan kembali dengan pertemuan kita yang kedua. Namun sebelum kita mulai dengan materi, Ibu absen dulu ya. Ibu absen. Jorindan hadir, ya angkat tangan ya. Riko hadir Bu Guru. Pando hadir Bu Guru. Berta hadir Bu Guru. Ferry hadir Bu Guru. Delita Leon, Arabik, Eno, Andri, Alexander, Septian, Noel tidak hadir. Noel tidak hadir ya. Noel Ivande tidak hadir. Materi kita hari ini sudah siap? Sudah. Baik, sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, kita buat kesepakatan kelas dulu. Oke? Oke. Kesepakatan kelas yang pertama, tidak boleh keluar masuk ruangan kelas tanpa ada hal yang penting. Kedua, tidak boleh mengganggu teman pada saat kegiatan belajar berlangsung. Ketiga, kalau mau minta tolong teman, angkat tangan. Sudah? Oke. Ini kesepakatan kita dalam pelajaran kita di dalam kelas. Baik, anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran kita saat ini. Ya, kemarin Ibu Guru sudah memberi kita garis besar ya. Hari ini kita bertemu dengan tema yang sama, yaitu Yesus menyelamatkan saya. Yesus menyelamatkan saya. Ya, tema kita hari ini tentang Yesus menyelamatkan saya. Kemarin Ibu Guru sudah memberikan garis besar ya, garis besar untuk anak-anak bisa belajar di rumah. Ya, namun
pengorbanan Yesus Kristus berdasarkan Alkitab. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peran Yesus sebagai juru selamat dalam berbagai kisah Injil. Yang ketiga, peserta didik mampu menciptakan sebuah peta kisah keselamatan yang menggambarkan perjalanan keselamatan manusia melalui Yesus Kristus. Yang berikut, peserta didik mampu menunjukkan rasa syukur dan mendalami sikap pengorbanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut, peserta didik mampu mempresentasikan proyek kreatif yang menggambarkan keselamatan dalam Yesus. Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, sebelum itu kita mempersiapkan diri untuk diskusi kelompok hari ini. Kita akan menonton satu video kehidupan manusia. Jadi ibu harap anak-anak bisa menyaksikannya dengan baik. Ketika mengerjakan diskusi kelompok itu, bisa dapat menjawab pertanyaan juga dengan baik. Oke? Siap untuk diskusi kelompok? Ya. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita masuk, ya lihat dulu ya, supaya semangat, jangan ngantuk ya. Karena ibu lihat sudah ada yang ngantuk, sudah ada yang bertugas untuk buat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Walaupun siang, kita tetap semangat ya anak-anak. Oke, baik anak-anakku. Sekarang kita akan menyaksikan video yang mengisahkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Selama perbuatan itu, Tuhan Yesus menjadi lalu. Ketika kamu lahir, Dia pun tetap memeliharamu. Tuhan Yesus senang kamu lahir. Namun, Dia pun berduka karena kamu terlahir dengan dosa di hatimu. Dosa membuatmu marah-marah, mencuri, menyakiti, menyontek, mengganggu, dan melakukan perbuatan dosa lainnya. Kamu terikat oleh rantai dosa, dan itu membuatmu terpisah dari Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus ingin menyelamatkanmu supaya kamu tidak masuk neraka. Bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkanmu? Dia turun ke dunia dari kementerian surga untuk menjadi manusia. Bahkan, Dia adalah atas dasar manusia. Pada hari ketiga, Dia mati dari kematian dan menang atas dosa. Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatmu, dan Dia mau kamu datang kepada Dia, supaya kamu dapat hidup bersama Tuhan Yesus selamanya.
Baik anak-anakku, tadi kita sudah menyaksikan video bagaimana perjalanan kita manusia dari lahir sampai pada kematian nanti. Kita melihat bahwa di situ Allah mengirimkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, menebus kita daripada dosa. Dan saat Tuhan masuk dalam pekerjaan kelompok, tugasnya Ibu sudah bagi tadi toh? Sudah bagi. Sekarang anak-anak silakan mengerjakan tugas kelompok. Waktu untuk mengerjakan tugas kelompok itu 20 menit. Ya, 20 menit ya tugas kelompoknya. Dan presentasi diskusi kelompok tadi 10 menit. Jadi waktu kita untuk diskusi dan presentasi 30 menit. Oke? Silakan mengerjakan. Nanti kurang jelas pertanyaannya bisa tanyakan ke Ibu Guru pada saat nanti Ibu Guru akan mendampingi anak-anak dalam mengerjakan diskusi kelompok. Selamat bekerja. Ya, kerjasama ya, kerjasama. Ya, silakan kerjasama ya, kerjasama. Ada yang baca, ada yang lihat ayat Alkitab. Oke, bisa. Itu sepanjang nanti ayat Alkitabnya itu di bagian kanan. Tapi ingat oke, baik anak-anak, silakan kerjasama ya. Ya, bagaimana? Oke. Yang mengalami kendala, tanya kepada Ibu Guru, mungkin ada kendala dalam pekerjaan kelompok ini. Ada? Ya, bagaimana? Oke, baik anak-anak, perhatikan lagi. Nanti dalam presentasi kelompok kamu nanti tugas kelompoknya ditulis pada lembaran kerja. Ya, lembaran kerja atau di buku hasil presentasi gambarnya itu tetap di kertas karton atau kertas manila yang anak-anak punya.
kreasi seperti apa yang kalian mau buat. Ya. Ini tugas kelompok. Ya, bisa suaranya bisa lebih keras suaranya. Boleh. Silakan, makanya ibu guru bilang silakan anak-anakku berkreasi. Ya. Untuk khusus untuk soal yang ketiga. Ada yang sudah? Waktunya tinggal 10 menit lagi. Yang sudah kelompok 3 nanti presentasinya duluan ya. Ya, karena kelompok 3 sudah duluan. Oke? Kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah? Ya, tinggal 2 menit lagi ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 tinggal finishing. Kelompok 3 sudah ya? Ya, kelompok 3. Oke. 1 menit lagi. Oke, ibu penambahan waktu 1 menit lagi untuk menyelesaikan. Oke, baik. Waktunya selesai. Oke, silakan. Tiap-tiap kelompok maju ke depan perwakilan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Baik anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Dan kelompok 3 sudah menyelesaikan hasil diskusinya. Dan sekarang kita akan menyaksikan kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kelompok mereka. Kepada yang bertugas, ibu silakan. Dan presentasi kelompok ini, ya, mungkin dari kelompok 1, 2, atau kelompok 3 yang mungkin mempunyai pertanyaan untuk ditanyakan ke kelompok yang mempresentasikan, silakan mengajukan pertanyaan yang ditanyakan untuk dijawab oleh kelompok yang mempresentasikan. Ya, sekarang kita saksikan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Ibu guru, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, siapakah yang dikirim Allah untuk menyelamatkan dunia? Allah mengirim Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nomor 2, ayo renungkan. Tulislah satu perusahaanmu mengetahui bahwa Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya. Saya merasa sedih, tapi juga saya merasa bersyukur karena Yesus sangat sayang kepada saya sampai mau mati di salib untuk menyelamatkan saya dan kita semua. Simbol salib adalah lambang kasih, pengorbanan, keselamatan, dan harapan. Kelompok 2, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih untuk teman-teman dan ibu guru yang sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membacakan beberapa soal yang akan kami
menyampaikan jawaban dan hasil diskusi yang kami lakukan. Oke, tugas atau soal pertama, siapa yang dikirim Allah untuk menyelamatkan dunia? Di sini Allah mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Kita bisa membaca dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Tambahan, kita juga harus tahu bahwa arti dari nama Yesus Kristus adalah Dia menyelamatkan kita. Soal kedua, apa yang Yesus lakukan agar kita diselamatkan? Di sini, Yesus mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita umat manusia. Yesus rela dibawa ke bukit Golgota atau yang dinamakan tempat tengkorak untuk disalibkan untuk kita umat manusia yang berdosa, dan Yesus menepati janjinya bahwa Ia akan menebus dosa kita umatnya manusia. Kita bisa membacanya dalam kitab Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41, Markus 16 ayat 1 sampai ayat 8. Habis itu kita lanjut ke nomor 3, apa arti hidup yang kekal menurut kamu? Menurut saya hidup yang kekal hidup bersama Allah selama-lamanya dan hidup bersama dalam kasih. Habis itu kita lanjut ke nomor 4, mengapa kamu bersyukur kepada Yesus? Jawaban kami, karena Yesus telah mengorbankan dirinya untuk disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita juga persembahkan hidup kita kepadanya seutuhnya. Dan suatu hal yang penting, kita tidak boleh menduakan Tuhan, melainkan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Semua apapun itu kita utamakan Tuhan. Dan juga tidak ketinggalan, kita harus selalu mengucap syukur atas semua kasih karunia dari Tuhan. Kita lanjut ke nomor 2. Tuliskan satu perasaanmu saat mengetahui bahwa Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kamu. Sini tugas kedua dan hasil diskusi kami. Perasaanku sangat terharu dan sedih karena Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib demi kita umat manusia yang berdosa. Yesus melakukan hal ini agar kita anak domba yang tersesat bisa kembali dan mau bertobat dan lebih mau percaya atas kuasanya dan kasih karunia yang besar darinya. Baik anak-anakku, masih semangat? Baik, kelompok 2, kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik hari ini tentang Yesus menyelamatkan saya. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, Ibu mau bertanya. Ya, Ibu guru mau bertanya ya. Ibu guru mau bertanya bagi anak-anak Ibu semua. Ya, dari pelajaran kita hari ini dari materi bahkan diskusi kelompok, yang menjadi pertanyaan Ibu guru, yang pertama, apa yang anak-anak pelajari dan dapatkan dari materi atau pelajaran hari ini? Ya, silakan. Saya belajar dari simbol salib dan simbol hati. Itu saya belajar bahwa kita lebih mengenal Yesus dari meninggalkan dosa, dan kita harus berusaha meninggalkan dosa karena Yesus telah mati di kayu salib. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana pengalaman anak-anak setelah bekerja sama dalam kelompok diskusi saat ini? Ya, silakan. Pengalaman saya adalah perlu bekerjasama dengan teman-teman saya dan bisa menyelesaikan pekerjaan yang cepat. Oke, baik. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Ibu guru percaya bahwa materi kita hari ini dapat anak-anak pahami, dapat anak-anak mengerti, terlebih kita dapat melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Baik,
dalam dengan tema Yesus menyelamatkan saya. Dan minggu depan kita akan masuk dalam pertemuan yang berikut dengan tema yang berbeda. Namun ibu punya tugas. Ya, ibu punya tugas. Tugas ini anak-anakku kerjakannya di rumah. Tugasnya kerjakan di rumah. Nanti minggu depan pertemuan yang berikut, sebelum kita masuk dalam pertemuan yang berikut, kita akan mengumpulkan hasil yang anak-anak kerjakan di rumah. Oke? Tugas di rumah sudah tepat semua? Oke, baik. Baik anak-anak, terima kasih. Sekali lagi Ibu Guru mengucapkan sudah bekerja sama dengan baik untuk kita menyelesaikan materi hari ini. Dan sebelum kita berpisah, kita di dalam doa penutup. Silakan.